Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, Bapa yang mulia, Bapa yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami ya Tuhan, untuk selalu melakukan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Kolose pasal 1, ayat 9 dan 10 yang berkata demikian. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidup layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, Yesus adalah hikmat Allah yang menyelamatkan semua orang yang percaya. Sebab hikmat dunia ini berpikir bahwa keselamatan dapat diperoleh dengan beramal atau perbuatan baik. Hanya Yesuslah hikmat Allah, satu-satunya yang sanggup memindahkan kita dari maut kepada hidup yang kekal, bukan lewat perbuatan baik, melainkan lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Oleh Yesuslah atau hikmat Allah, kita mengetahui kehendak Allah dengan sempurna, dan jika kita melakukan kehendak Allah itu, maka kita menjadi umat yang layak dan berkenan kepada Tuhan, sehingga kita dapat bertumbuh menjadi jemaat yang kuat dan sanggup menanggung segala sesuatu oleh karena penebusan dan perkenanannya atas hidup orang yang diselamatkan. Dalam menjalani hidup di akhir zaman yang semakin sulit dan jahat ini, orang percaya dituntut untuk menjadi pengikut Yesus yang sejati. Namun karena beratnya tekanan, sehingga dapat mengancam kerohanian kita, dan bila tidak ada pertahanan yang kuat, maka kita akan mudah terpengaruh oleh daya tarik dunia ini. Paulus menggambarkan keadaan manusia di akhir zaman yang dicatat dalam surat 2 Timotius pasal 3 ayat 1-5, bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Rasul Paulus menuliskan ini pada tahun 70 Masehi. Itu sebabnya ia katakan akan datang. Namun pada masa sekarang, masa sukar itu sudah terjadi, dan kitalah orang yang hidup di hari-hari terakhir ini. Kesukaran yang dimaksud bukanlah kesukaran dalam mencari nafkah, pekerjaan dan kebutuhan pokok lainnya, melainkan kesukaran yang dimaksud adalah, yang pertama, mencintai diri sendiri. Identitas orang Kristen adalah mengasihi sesama, tetapi keadaan sukar di akhir zaman dapat membuat kita kehilangan identitas ini dan lebih memikirkan keuntungan diri sendiri. Yang kedua, menjadi hamba uang. Sesungguhnya setiap orang percaya adalah hamba Allah.
Namun, karena tuntutan kebutuhan hidup, manusia akhir zaman akan menjadi hamba uang, bukan lagi hamba Allah dan meninggalkan Tuhan. Membual, menyombongkan diri, mereka akan disebut pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Orang tua di sini bukan hanya orang tua jasmani, tetapi juga bicara otoritas atau pemimpin di kantor dan pemimpin rohani. Tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak suka berdamai, suka menjelekkan orang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu atau sok tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada Allah. Karena ke-16 item ini, maka dampak yang dihasilkan adalah orang percaya kehilangan sifat-sifat ilahi atau identitas rohani. Perhatikan dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 18-20, menuliskan perumpamaan dirham yang hilang. Pada ayat ini dikisahkan tentang seorang perempuan yang kehilangan 1 dirham. Namun secara menyeluruh, Lukas pasal 15 ini menuliskan 3 perumpamaan yang menggambarkan 3 tingkatan kekristenan, yaitu yang pertama, dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 1-7, di sana dijelaskan tentang domba yang hilang, atau kita sebut sebagai Kristen domba. Yang kedua, dalam ayat 11-32, di sana dengan perikop anak yang hilang, atau kita sebut dengan Kristen orang muda. Yang ketiga, dalam ayat 8-10, di sana perikopnya berjudul dirham yang hilang, atau kita sebut Kristen dewasa atau calon mempelai. Jika dihubungkan dengan yang dituliskan oleh Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 12-14, kita dapat menemukan 3 tingkat kekristenan, yaitu Kristen anak-anak, Kristen orang muda, dan Kristen bapa. Kristen domba atau Kristen kanak-kanak adalah Kristen pemula, yaitu orang yang baru percaya kepada Yesus. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka tidak ada agama atau hikmat manusia yang menolong, tetapi oleh pengorbanan Yesus, hikmat Allah mengeluarkan kita dari jurang dosa saat kita percaya. Ketika kita percaya, saat itu kekristenan kita diibaratkan seperti Kristen domba. Berbicara tentang Kristen domba, ketika menerangkan kisah ini, Tuhan Yesus sedang melayani pemungut cukai dan orang berdosa yang ingin mendengarkan ajaran Yesus, dan mereka percaya akan ajaran Yesus. Namun, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat merasa kesal dengan hal ini, dan Tuhan Yesus menegur mereka, sebab mereka baru percaya kepada Yesus. Pada umumnya, orang Kristen pemula berorientasi pada berkat-berkat Tuhan secara jasmani. Akibatnya mereka mudah diombang-ambingkan pengajaran-pengajaran sesat. Karena itu kita harus bertumbuh menuju tingkatan berikut, yaitu Kristen orang muda. Kristen orang muda telah melewati fase diselamatkan atau percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang Kristen anak muda digambarkan seperti perumpamaan anak yang hilang. Dikisahkan seorang bapa memiliki anak-anak yang telah beranjak menjadi orang muda, dan salah satu dari mereka meminta hak dan warisan untuk bersenang-senang, namun pada akhirnya ia jatuh miskin dan rindu kembali kepada bapa. Jadi, ciri Kristen orang muda adalah memiliki kerinduan untuk mewarisi kekayaan bapa. Sebab itu dikisahkan anak muda itu datang kepada bapaknya dan meminta bagian atau haknya. Dalam budaya Israel, ketika seorang anak beranjak menjadi orang muda, ia berhak datang kepada bapaknya untuk meminta bagian warisan. Ini adalah sebuah gambaran seorang Kristen yang telah lahir baru, yang berhak meminta kekayaan rohani, yaitu kekayaan firman Allah, Roh Kudus, dan karunia-karunia Roh Kudus, serta karunia pelayanan adalah janji Tuhan bagi kita. Namun, jangan hanya meminta warisan dari Bapa, kekayaan materi atau hal jasmani. Permintaan kita kepada Tuhan menunjukkan level kekristenan kita. Kristen orang muda adalah gambaran anak Tuhan yang aktif melayani Tuhan, tetapi belum memiliki kesadaran bagaimana cara untuk menyenangkan Bapa dengan potensi yang dimilikinya.
yang ada di hati kekristenan orang muda adalah berusaha lepas dari otoritas Bapa dan membuat dia jauh dari hadapan Bapa untuk memuaskan kesenangan dirinya. Model kekristenan orang muda ini dapat kita lihat juga dalam diri anak-anak Tuhan yang tidak loyal terhadap gereja lokal. Akhirnya, membawanya kepada pergaulan yang salah, yaitu dengan gereja-gereja yang tidak berdiri dalam pengajaran firman Allah. Sebab itu tidak ada alasan bagi kita untuk tetap ada dalam tingkatan Kristen orang muda. Kita harus bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa, seperti yang disebutkan dalam 1 Yohanes 2 ayat 14. Kristen orang dewasa, gambaran ini yang diberikan dalam Lukas pasal 15 ayat 8-10. Seperti seorang wanita atau calon mempelai wanita, identitas kekristenan yang sesungguhnya adalah kekristenan calon mempelai. Kristen calon mempelai tidak bisa bertindak sesuka hati seperti Kristen anak muda atau Kristen kanak-kanak, bahwa ia sadar ada sepasang mata mempelai laki-laki yaitu Yesus yang terus memperhatikan apa yang dilakukan. Bukti telah menjadi Kristen dewasa yang pertama, orientasi kegiatannya di rumah. Ada 2 rumah yang ia jaga dan pelihara, antara lain dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19, rumah pribadi, yaitu menyangkut roh, jiwa, dan tubuh. Artinya menjaga diri tetap kudus dan tidak tercemar dengan dosa stadium roh, jiwa, dan tubuh. Yang kedua, 1 Korintus 3 ayat 16, yaitu rumah besar. Yang dimaksud adalah perhimpunan jemaat atau gereja lokal, di mana kita beribadah atau berjemaat. Jangan kita rusak gereja lokal dengan menimbulkan perpecahan dalam jemaat. Ketika berada dalam posisi Kristen calon mempelai, bukan berarti kita sudah sempurna. Sebab kita bisa lalai dan kehilangan identitas kekristenan, salah satunya kesetiaan. Inilah yang dikatakan Paulus, "Aku takut kalau kamu disesatkan dari kesetiaanmu yang semula." Inilah tantangan yang kita hadapi di akhir zaman. Yang kedua, mengenakan kalung bermata dirham di lehernya. Wanita yang memiliki kalung dirham memiliki bukti atau tanda bahwa ia telah bertunangan dengan seorang pria. Calon mempelai wanita harus terus memakai kalung dirham kemanapun dia pergi, menjadi sebuah komitmen untuk menunjukkan kesetiaan dengan menjaga kalung dirhamnya. Seharusnya demikian pula dengan kita, sebagai Kristen calon mempelai Kristus yang telah terikat dengan Yesus. Yesus meninggalkan kita sementara dan mengutus Roh Kudus yang akan mengamati apakah kita menjadi calon mempelai yang setia. Kehilangan mata dirham akan berpengaruh terhadap reputasi kesetiaan mempelai wanita, bahkan masa depan hubungan pertunangannya. Namun dalam kisah Lukas pasal 15, wanita tersebut kehilangan 1 dari 10 mata dirham yang ia miliki, sehingga ia berusaha mencari dirham yang hilang sampai dapat. Dirham berbicara identitas kita sebagai orang percaya. Jika kita kehilangan identitas kita, maka Yesus akan menolak, bahkan tidak mengakui kita. Kepanikan dari wanita ini bukan soal nilai dirhamnya, melainkan kehilangan dirham berkaitan tanda kesetiaan. Kehilangan dirham dapat membatalkan pernikahannya. Begitu juga dengan orang percaya. Jika kita kehilangan identitas kita sebagai orang percaya, maka kita gagal menjadi mempelai. Setidaknya ada 16 dirham atau tanda identitas kita sebagai orang percaya, agar kita tidak terseret arus dunia dan mengikuti yang tertulis dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1-5. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, bila saja kita sudah gagal dan kehilangan beberapa dirham, mari cari kembali di rumah Tuhan, minta Dia pulihkan apa yang hilang di dalam diri kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam kerajaan sorga,
Bapa yang kudus dan kekal, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami akan pentingnya bertumbuh dalam iman dari anak-anak rohani menjadi dewasa dan setia sebagai calon mempelai-Mu. Ampuni kami bila selama ini kami lebih menuruti hawa nafsu, mencintai diri sendiri atau bahkan kehilangan identitas kami sebagai pengikut Kristus yang sejati. Kami berdoa ya Roh Kudus, pulihkan setiap dirham yang hilang dalam hidup kami. Pulihkan kesetiaan kami, kasih kami, semangat kami untuk menjaga kekudusan dan kebenaran di hadapan-Mu. Tolong kami untuk tidak hanyut dalam arus dunia akhir zaman ini, melainkan jadikan kami jemaat yang kuat, setia, dan layak menjadi mempelai yang siap menyambut kedatangan-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan menjamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik.
Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.